tapi akan dikaitkan dengan budaya-budaya dalam negara Indonesia. Apa yang kita akan pelajari yaitu maskot atau simbol ikonik daerah di Indonesia. Sebelum kita mulai, satu orang tolong pimpin doanya. Nah, Safira. Sebelum pelajaran hari ini dimulai, kita berdoa terlebih dahulu. Doa dimulai. Berdoa selesai. Oke, hari ini siapa yang tidak masuk? Gia. Ada yang tahu keterangannya kenapa dia tidak masuk? Bolos, katanya main game kayaknya, Bu. Iya, nanti ibu tanya orang tua Gia kalau gitu ya. Dia itu suka main game sampai jam 2, Bu, jam 2 malam. Oke, nanti harus dicek nih di rumahnya. Lanjut ya ke pelajaran. Nah, tadi kan ibu tahu kalian perlu motivasi, jadi biar membakar semangat kalian kita akan ibu contohin dulu ya, lihatin dulu. Tepuk menyala, 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 menyala semangatku. Bisa? Bisa. 1, 2, 3, tepuk menyala, Menyala. menyala, menyala semangatku. Gimana, sudah semangat semua? Semangat. Ya, biar tambah semangat lagi kita akan menyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke dengan semangat yang membara. Satu, dua. Dari Sabang sampai Merauke, Berjajar pulau-pulau. Oke, semuanya sudah semangat ya? semangat. Kita akan lanjut ke pelajaran. Tujuan pembelajarannya adalah yang pertama, melalui kegiatan menyanyikan lagu tadi dari Sabang sampai Merauke, peserta didik dapat memahami instruksi dan gagasan yang disampaikan. Jadi kalian bisa tahu kalau Indonesia itu banyak daerahnya dari Sabang sampai Merauke. Lalu melalui kegiatan menyimak, peserta didik mampu mengetahui maskot atau ikonik pada daerah di Indonesia. Ya, jadi nanti ibu akan jelaskan apa itu ikon, apa itu maskot, dan contohnya di daerah Indonesia. Yang ketiga, melalui kegiatan menonton, nanti ada video pembelajaran, peserta didik mampu mendapatkan atau menyerap informasi dengan baik terkait mata pelajaran hari ini. Selanjutnya, melalui kegiatan menulis asal-usul daerah, peserta didik dapat menuliskan informasi dengan terstruktur. Sampai sini ada pertanyaan dengan tujuannya? Nggak ada. Sudah paham? Ada yang bisa menjelaskan kembali tujuan pembelajaran kita apa? Mutiara, ayo apa kira-kira kesimpulan dari tujuan ini kita harus apa? Nah, jadi tujuan pembelajaran hari ini kita mengetahui bahwa Indonesia itu terdiri dari Sabang sampai Merauke. Nah, di situ itu banyak ciri khas dari setiap Ya, daerah. betul Iya. sekali. Tepuk tangan buat Mutiara. Oke, lanjut ya. Nah, sebelumnya ibu mau tanya, apa sih asal daerah kalian? Dari Safira. Safira dari mana daerahnya? Jakarta, Bu. Dari Jakarta, asli suku Betawi? Enggak, Bu. Ah. Kelahiran di Jakarta, Bu. Oh, sukunya apa sukunya, Safira? Bu, Jawa sama Sunda, Bu. Oke, Siti Rahma dari mana asalnya? Dari Jakarta, Bu. Jakarta semua di sini, Mutiara? Dari Bekasi, Bu. Oke, Mutiara dari Bekasi. Nanti kita akan tanya ke Mutiara, ada nggak hal ikonik dari Bekasi? Oke, ciri khas dari daerahmu apa, Safira? Fotonya ini, Bu, Ancol. Oh iya, Ancol. Ada tempat wisata di sana, Ancol. Kalau Mutiara? Kalau di Bekasi itu banyak PT-PT, Bu, industri. Oh, industri. Kirain patungan-patungan. Industri. ya? Industri, Bu. Siti Rahma? Aku di mana emang ya rumahnya? Jakarta. Aku sebenarnya bukan Jakarta, Bu, tapi deket-deket pikiran Jakarta. Ya udah. Aku ada di nggak- Depok. Ada nggak hal ikonik di sana? Di Depok adanya Margonda. Margonda itu? Margo Mall. Oh, mall. Oke, bisa lah ya. Itu jadi Ikonik. ya tempat wisata. Terima kasih anak-anak sudah menjawab pertanyaan ibu dengan baik. Oke, selanjutnya ibu akan menjelaskan negara kita adalah negara Indonesia, yang merupakan negara kepulauan terbesar di dunia dengan luas negara sebesar berapa nih kira-kira? 1.904.500. 569 km persegi serta negara dengan pulau
selanjutnya ada kota di Indonesia. Ibu sudah hitung satu-satu, jumlahnya ada 99 kota di Indonesia. Dibagi menjadi per pulau besar ya. Ada yang tahu pulau besar di Indonesia apa aja? Ya, Tiara. Pulau Jawa, Bu. Jawa, terus Sumatera, terus Kalimantan. Kalimantan, Papua. Papua, satu lagi Sulawesi. Sulawesi. Nah, dari pulau besar itu dibagi lagi menjadi kota-kota dan daerah-daerah. Dan masing-masing dari daerah mempunyai ikon atau maskotnya tersendiri, atau kita bilangnya ciri khas ya. Ini dia. Ikon kota definisinya adalah merupakan ciri yang menandakan suatu hal. Ikon kota biasanya berupa tugu. Ada yang tahu tugu itu apa? Ya, tugu itu bangunan besar ya. Bangunan besar, tinggi besar. Monas, Bu. Ya, Monas salah satu tugu. Monumen? Nasional. Monumen apa? Sama ya, bangunan besar yang tempat penyimpanan budaya. Terus juga tempat wisata yang jadi ciri khas tersebut. Sama kayak tadi Siti Roma bilang, Margo. Nah, karena di Depok ada Margo, jadi ciri khasnya Margo yang berupa tempat wisata. Nah, ini dia ikon Jakarta. Ada yang mau baca ikon Jakarta? Ya, Safira. Ikon Jakarta adalah Monumen Nasional atau Monas. Ini adalah landmark dari Jakarta yang sudah lama dan menjadi ikon kebanggaan bagi masyarakat Indonesia. Monas memiliki tinggi 132 meter dan diprakarsai oleh Presiden pertama Indonesia, yaitu I.R. Soekarno, untuk mengenang perjuangan rakyat Indonesia untuk kemerdekaan. Pembangunan Monas berlangsung pada tanggal 17 Agustus tahun 1961 dan dibuka untuk umum pada tanggal 12 Juli 1975. Oke, terima kasih Safira. Ya, jadi Tugu Monas ini dibangun oleh Presiden pertama yaitu I.R. Soekarno pada tanggal 17 Agustus. Siapa yang tahu 17 Agustus tanggal apa? Hari kemerdekaan. Iya, hari kemerdekaan. Cuma beda tahunnya aja ya. Monas di 1961, hari kemerdekaan kita di 1945. Nah, selanjutnya ikon Bali. Siapa yang mau baca Bali? Ya, silakan Tiara. Selain letak Pura Ulun Danu yang unik, letak pura yang berada di dataran tinggi membuat udara sejuk selalu dapat dirasakan di siang hari. Karena keunikan lokasi Pura Ulun Danu di Danau Bedugul Baratan, maka foto Pura Ulun Danu selalu ada di media iklan pariwisata Bali. Ya, jadi Pura Ulun Danu ini salah satu ikon yang ada di Bali karena memang tempatnya indah ya, view-nya sangat bagus dan banyak wisatawan domestik maupun mancanegara yang mengunjungi Pura Ulun Danu ini untuk sekedar mengambil foto. Sebenarnya ada beberapa lagi ikon wisata di Bali, cuma Pura Ulun Danu ini yang paling sering banyak dijadikan tempat wisata. Oke, selanjutnya kemana? Mau ke Bali, aku mau ke situ. Oh ya, kapan kamu ke Bali? Nggak tahu. Oh, kamu mau ada yang pokoknya mau hayat. Ya, ibu doain semoga segera ya ke Bali ya. Ya, lupa itu tadi kan aku itu tempat ibadah. Iya, pura itu tempat ibadah agama Hindu. Ya, agama Hindu. Nah, selain tempat ibadah karena emang view bagus, dijadikan tempat wisatawan juga. Itu boleh ya? Iya, boleh. Tapi harus kita menghormati budaya yang ada. kita akan menonton ya. Kekecilan nggak? Hai, selamat datang kembali di Aneka Belajar. Sesuai dengan judul, pasti bagi kalian gak asing lagi deh dengan nama daerah yang ada di Indonesia. Tapi di pertemuan kali ini bukan yang lain loh, berdiri kokoh sebagai ikon yang menarik dari kota Indramayu. Kemudian ada Monas atau Monumen Nasional. Monas atau Monumen Nasional adalah salah satu tugu yang harus dikunjungi ketika kita berkunjung ke ibu kota loh. Tugu Jogja adalah sebuah tugu atau monumen yang sering dipakai sebagai simbol atau lambang dari kota Yogyakarta. Dah. Ada yang pernah ke Tugu Jogja? Aku kemarin baru kemarin. Gimana, bagus gak di sana? Bagus. Aku punya fotonya juga. Kamu foto di Tugu Jogjanya? Enggak. Warnanya apa aslinya apa warnanya? Warna putih, Warna tapi tidak putih. putih banget. Ya, terus letaknya di mana? Deket gak sama Keraton Jogja? Enggak. Dia ada di tengah-tengah jalan gitu. Oh, di tengah-tengah jalan. Berarti kalau foto mengganggu perjalanan? Iya. Oh, Iya. Jadi kalau ke Tugu ini harus hati-hati ya. Nah, terus tadi ada mana lagi? Selanjutnya ada Menara Pandang. Menara Pandang di Banjar. Ikon Masih. apa? Ada yang pernah kesini? Enggak. Ada yang tahu ini adalah hal ikon di Banjarmasin?
Ini dia. Ada yang tahu ini? Iya itu kampung aku, Bu. Ya. Jadi kampung aku di mana tadi? Siti Rohmah. Di Madura. Nah, ada jembatan Mahasiswa Madura dan Jembatan Suramadu. menghubungkan Pulau Jawa di Surabaya. Ya, menghubungkan pulau apa? Surabaya dan Madura. Surabaya dan Madura. Gimana? Bagus gak? Bagus dulu, sekarang jelek. Oh iya? Mati lampunya. Katanya Soalnya gratis. Maksudnya gratis apa? Sama Jokowi gratis sih, jadi jelek, kagak ada yang ngurusin. Oh, nggak ada yang merawat, ya. Terus ibu denger waktu itu murah ada yang ngambilin ya? Iya, itu mah hoax doang dulu. Tapi Oh, itu hoax. Oke. Terima kasih Siti Rohmah. Kita jadi bisa diskusi. Oke, nak. Segitu untuk video pembelajarannya tentang ikon kota. Ada pertanyaan sampai sini? Ada pertanyaan tidak? emang ibu aku ada pertanyaan. Ya. Emang setiap daerah harus memiliki ikon? Setiap daerah tidak harus, tapi setiap daerah memiliki ciri khasnya masing-masing itu. Tapi tidak diharuskan. Tapi namanya setiap daerah muncullah kebudayaan tersendiri dan wisata tersendiri yang munculnya tuh nggak diwajibkan gitu. Munculnya tersendiri karena memang orang-orang melakukan kebudayaan itu. Dan lebih baik sih ada ciri khasnya ya, biar ketahuan lah daerah ini punya identitas dan karakternya. Seperti itu. Ada lagi pertanyaan? Ya. Dari maskotnya itu biasanya setiap daerah punya arti ya, Bu? Ya. Kayak Surabaya kan juga ada Ya, Sura dan Baya berarti. kayak hiu sama itu. Ya. Itu artinya apa sih? Ya, kebanyakan dari maskot daerah tersebut ada asal usulnya. Nah, Surabaya ada legendanya Sura dan Baya yang menghasilkan nama Surabaya kayak gitu. Oke? Ada lagi? Ya. Terima kasih anak-anak sudah bertanya. Selanjutnya, Ibu punya tugas buat kalian. Dia nggak masuk. Dia nggak masuk berarti Siti Rohmah sendiri nggak apa-apa ya. Sabira berarti sama depan. Ya udah nggak apa-apa. Sini aja. Ya udah nggak apa-apa, duduknya di situ. Kamu di mana? Kamu datang sini aja. Ke belakang. Oke, Nah, dia apa lebih aja. di sini kelompok A yaitu G dan Siti Rohmah. Karena G nggak masuk, jadi Siti Rohmah sendirian. Ada ikon daerah dan nama daerahnya di sini. Jadi kamu harus menjodohkan. Tarik garis ya. Tarik garis. Kan aku yang ngerti. Nah, untuk tim B, Mutiara dan Safira, di sini ada daerah kotanya. Lalu kamu tulis penjelasan singkat yang kamu ketahui. Misalnya Surabaya, di patungnya patung apa gitu. Kalau tahu Kok beda sih, Bu? Bilang beda. Kenapa dibedakan? Karena ibu pengen lihat pemahaman kalian. Seperti itu, Nak. Ini terlalu mudah bagi aku, Bu. Iya, ini sulit sekali, Bu. Sulit sekali. Bu, itu terlalu mudah bagi aku. Ini kelasnya belum. Udah sempat Nah, ini Pak Guru. Oh, Nah, gak usah oh. diisi. Hapus. Aku lupa. Biar aku tanya Surabaya itu kalau di legenda dia mereka saudara. Oke. Iya. Aku mau yang kayak Piragu yang kayak gitu. Ini yang satu lagi nih. Dah, selesai. Sini aku. Ya, bagus. Sini, Pura itu ya. Sini. Berapa Bu tadi Bu? Itu daerahnya daerah Bali. Namanya Pura Ulu Danu. Oh, Aku hanya mengajarkannya 30 detik. Surabaya Bu gimana Bu? Sura dan Baya gitu, Bu. Iya, Sura dan Baya. Bangga dulu itu. Tunggu apa tuh tadi? Lagu yang Jogja. Lu udah izin dari Nggak boleh dikerjain di rumah. Oke. Ayo bagaimana anak sudah selesai mengerjakannya? Sudah. Ayo dikumpulkan kelompok A tadi. Siti Rohmah. Oke, bagus ya, nanti ibu nilai ya. Ayo, Safira dikasih nama. Ya, terima kasih anak-anak sudah mengerjakan tugas-tugasnya yang baru. Oke, kita akan bahas sedikit ya yang dikerjakan kelompok A. Ya, tadi yang pertama apa ini? Gambar apa? Ada apa? Surabaya. Ya, ini adalah ikon daerah Surabaya, bener ya? Terus yang kedua Bali, bener. Ini Jogja yang tadi ini. Jakarta. Ya, Monas. Ada pernah ke Monas? Aku, Bu. Gimana perasaannya pas ke Monas? Aku terakhir 2017. Enak Apa yang kamu lihat di Monas? banyak. Di dalam Monas itu tuh
terharu. Oke, anak-anak, setelah ini kita akan ulangan harian formatif ya. Tapi sebelum itu ibu mau kalian refreshing dulu, refleksi. Ibu ada games sedikit. Gamesnya adalah ketika ibu bilang kamu semuanya harus siapkan dulu pensil atau pulpen di depan meja kamu. Atau pulpen, pensil boleh pilih salah satu. Pulpen aja deh. Oke, sudah menyiapkan semua pulpennya? Sudah. Oke, kita akan main games ya. Kalau ibu bilang claps, kamu harus tepuk tangan. Claps. Kalau ibu bilang boom, kamu harus tepuk meja. Paham? Boleh. Tapi gak usah keras-keras, nanti meja rusak. Oke, coba. Claps, boom. Nah, kalau ibu bilang pen, kamu harus ngambil pulpennya secepat mungkin. Paham? Paham. Ini harus perlu konsentrasi. Ya. Harus perlu konsentrasi. Sudah siap semua? Iya. Oke. Claps. Boom. Claps. Boom. Boom boom. 1 2 3 boom. Claps. Pen. Ya, oke benar semuanya. Tapi yang paling cepat adalah Mutiara. Yang lainnya masih kurang fokus. Mau main games lagi atau udah? Udah fokus semua? Udah. Oke, selanjutnya kita akan mengerjakan soal ulangan harian. Aku juga bisa ini setengah hari lagi. Iya. Jangan lupa isi namanya, nama. Yang ada sih nggak jelas banget ya. Itu tadi balik kocok. Iya tapi kan Ini nomor 1, Cok. Oh, dalam Ini nomor 1, ini nomor 2, Tira. mana nomor 1? Ini gambar di atas ini, gambar di atas ini. Oh. Surah dan bayar. Mona. Oke, anak-anak sudah selesai mengerjakan ulangannya? Sudah. Oke, baik sekali. Selanjutnya dikumpulkan. Oke, ini tidak usah dibahas ya, ibu akan nilai sendiri nanti. Nanti akan ibu umumkan nilai kalian besok. Kalau ada yang di bawah 70, kalian harus mengulang atau mengerjakan tugas kembali. Paham sampai sini? Oke, selesai sudah pembelajaran kita hari ini. Apakah ada pertanyaan terkait icon daerah? Nggak ada ya. Kalau nggak ada pertanyaan, kita lanjut ke kesimpulan. Ada yang bisa menyimpulkan pembelajaran hari ini? Ya, Rohman. Ya Bu, hari ini kita belajar tentang ikon dari daerah dari Sabang sampai Merauke. Di setiap daerah memiliki ikon atau ciri khas yang menunjukkan bahwa suatu daerah tersebut memiliki suatu keunikan atau ciri khas. Oke, terima kasih. Ada lagi yang mau menambahkan? Ya, Mutiara. Biasanya ikon dari daerah-daerah tertentu itu mempunyai makna-maknanya tersendiri, Bu, sesuai dengan sejarah daerah tersebut. Oke, betul sekali. Ya, semuanya benar ya. Ayo tepuk tangan buat semuanya. Ibu juga mau menyampaikan pesan karena kan kita sudah belajar tentang icon. Icon berarti adalah karakter ciri khas dari daerah tersebut. Kita kalau mendatangi daerah atau icon daerah atau ciri khas tersebut, kita harus menjaga ikonnya. Jadi buang sampah pada tempatnya, jangan merusak bangunannya. Kita harus menghargai dan menghormati budaya yang ada di daerah tersebut. Paham anak-anak? Oke, selesai sudah pembelajaran hari ini. Kita tutup dengan baca doa bersama. Ayo Safira dipimpin lagi. Sebelum menutup pembelajaran hari ini, anak mereka kita berdoa. Berdoa dimulai. Sudah selesai. Oke, terima kasih semua Ibu. Izin undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sekian dari praktek peer teaching yang sudah saya lakukan pada pembelajaran hari ini. Apakah teman-teman ada masukan atau saran? Ya. Perkenalkan, nama saya Siti Roma. Saya ingin memberikan saran atau kritik, bukan kritik sebetulnya, tapi hanya saran. Pada tujuan pembelajaran tadi terlihat bahwa akan ada penjelasan mengenai maskot. Namun perbedaan antara ikon dan maskot. Tapi pada nyatanya pada saat pembelajaran tidak dijelaskan mengenai maskot tersebut. Hanya saja
saja pembahasan terpusat pada ikon di daerah. Terima Terima kasih. kasih. Selanjutnya, Saya Safira Azhara ingin menambahkan saran. Tadi proses pembelajarannya, pengerjaan LKPD-nya udah, tapi belum ada presentasi ke depan. oh iya, terima kasih. Oke, saya sedikit menambahkan aja ya. Tadi dalam pembelajaran bahasanya untuk kelas 4 itu terlalu sulit untuk mereka paham, seperti multikultural tadi. Ya. Terima kasih atas masukan dan sarannya. Saya terima semua. Semoga praktek saya ke depannya